Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sidang perkara 134 bagi PUL XX bagi 2023. Memasuki agenda pemeriksaan pendahuluan uji material di Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan kuasa hukum dari Prokader Lintas Mahasiswa Indonesia PRAKLMIC yang merupakan gabungan dari mahasiswa warga negara Indonesia. Kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah hadir bahwa hari ini kita melaksanakan sidang Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum proklamasi optimis MK mengabulkan permohonan terkait litsus rekam jejak Capres dan Cawapres. Keterbukaan informasi publik terhadap Capres dan Cawapres yang akan bertarung di pemilihan tahun 2024. Kami kuasa dari Prokader Lintas Mahasiswa Proklamasi merupakan gabungan dari mahasiswa warga negara Indonesia yang sedang menguji uji material judicial review di Mahkamah Konstitusi oleh tugas KPU dan Bawaslu yang diatur di pasal 12 dan pasal 93 Undang-Undang Pemilihan Umum. Alhamdulillah hari ini Selasa 17 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang yang merupakan agenda pendahuluan atau pemeriksaan sementara untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang kami ajukan. Bahwa persidangan tadi dibuka untuk umum dan disiarkan secara nasional sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai. Yang mana sidang hari ini juga merupakan masukan atau saran-saran terhadap permohonan kami dari majelis, sehingga permohonan bisa dianggap menjadi permohonan yang cukup sempurna untuk dapat disidangkan atau dilanjutkan kepada pemeriksaannya. Kemudian selain itu kami juga meminta kepada Mahkamah di persidangan ini untuk memerintahkan kepada PPATK, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk dapat memberikan data dan informasi terkait transaksi keuangan atau dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran HAM untuk calon presiden, wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU serta Bawaslu untuk kemudian disampaikan kepada publik dan rakyat Indonesia sebagai bentuk dari hasil penelitian khusus yang dilakukan KPU dan Bawaslu. Terakhir, ya, jadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rambe. Jadi kita ingatkan kembali bahwa kita sekarang ada persidangan berkaitan permohonan kami mengenai tugas daripada KPU dan Bawaslu untuk ditambahkan. Jadi kita meminta MK untuk menambahi tugas KPU dan Bawaslu berkaitan dengan rekam jejak yang meliputi. Jadi kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penelitian khusus ya mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, dan rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasinya, serta kemudian diumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon. Kami meminta hal tersebut kepada MK untuk dijadikan tugas tambahan kepada KPU dan Bawaslu.
Kemudian terakhir kami juga sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum para pemohon sangat yakin dan optimis terkait dengan permohonan ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan kami membandingkan. Jadi jika teman-teman masih ingat dan sadar bahwa kemarin ada putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 ya, terkait dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Kami menilai bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai negatif legislator yang putusannya hanya bersifat menghapus atau membatalkan suatu norma di dalam undang-undang, melainkan hari ini Mahkamah Konstitusi juga dapat bertindak sebagai positif legislator yang dapat memberikan atau menambah norma baru pada sebuah undang-undang. Hal itu dibuktikan dengan putusannya dalam perkara nomor 90/PUU/Romawi 21/2023, yaitu Mahkamah Konstitusi memberikan norma baru dalam pasal 169 huruf Q yang kemarin diputus ya, yaitu dengan klausul pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya kami sangat yakin jika hal tersebut saja dapat dikabulkan, maka permohonan kami sudah pasti sangat rasional untuk bisa dikabulkan dengan penalaran yang wajar tentunya. Kemudian pada press release ini, kali ini kami juga ingin menyampaikan surat terbuka kepada Menko Polhukam, yaitu Prof. Mahfud MD, untuk mengawal permohonan tentang penelitian khusus terhadap rekam jejak capres dan cawapres ini di KPU, Bawaslu, serta Menteri Hukum dan HAM. Agendanya memang pemeriksaan pendahuluan pertama itu terkait dengan penasihatan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa penasihatan dari Majelis Hakim yang pada pokoknya bertujuan untuk agar permohonan yang kami ajukan bisa sempurna dan kemudian bisa meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengabulkan permohonan kami. Kalau agenda tadi itu kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kami sangat yakin terkait dengan permohonan kami ini akan dikabulkan oleh MK nantinya, karena memang apa yang menjadi tujuan daripada permohonan kami sangat rasional dan sangat sangat penting. Kenapa? Karena kami meminta MK untuk memberikan tugas tambahan kepada KPU dan Bawaslu terkait dengan melakukan penelitian khusus rekam jejak para calon presiden. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena memang kita semua menginginkan atau ingin mengetahui seperti apa rekam jejak calon presiden nantinya, sehingga kita bisa menentukan hak pilih kita sesuai dengan sesuai dengan prestasi, sesuai dengan visi misi, sesuai dengan rekam jejak calon presiden. Karena kami menginginkan presiden ke depan memang presiden yang memang benar-benar bagus. Dan kalau kemudian tadi kenapa kemudian kita menjadi sangat yakin, karena kita bandingkan dengan putusan yang kemarin hari Senin, yang kemudian ini menimbulkan banyak tafsir di di publik terkait dengan ada kepentingan politik dan lain sebagainya terkait dengan putusan yang kemarin. Tapi kan kita tidak bisa memaknai itu, sehingga kami meyakini bahwa ketika kemarin Mahkamah Konstitusi berani untuk menjatuhkan putusan terkait dengan memberikan norma baru terhadap sebuah pasal dalam suatu undang-undang, saya yakin terhadap permohonan kami ini juga akan Mahkamah Konstitusi juga pasti berani untuk memberikan norma baru terkait dengan penambahan tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian khusus terkait dengan rekam jejak capres dan cawapres. Dan toh apa yang menjadi permohonan kita lebih substansial dari apa yang menjadi putusan kemarin. Ini tentang penelitian khusus, bagaimana kemudian rekam jejak daripada capres dan cawapres itu